warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Angelina dengan NIM 2111006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Alfiromi dengan NIM 2111028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tito Ardik Akbar, NIM 2111011 dari kelompok 4, Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Fepi Sondarti, SPD MPD. Saya akan menjelaskan tentang dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Dinamika dapat diartikan keseluruhan perubahan dari seluruh komponen masyarakat dari waktu ke waktu berupa perubahan nilai sosial, norma-norma yang berlaku di masyarakat, pola perilaku individu, dan organisasi susunan lembaga kemasyarakatan, kekuasaan, dan wewenang. Undang-Undang Dasar Negara adalah peraturan perundang-undang yang tertinggi dalam negara dan merupakan hukum dasar negara tertulis yang mengikat, berisi aturan yang harus ditaati. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangan dan tugas-tugas pokok cara kerja badan tersebut, membuat aturan peralihan dan aturan tambahan. Hal ini bermakna Undang-Undang Dasar 1945 hanya membuat aturan pokok, membuat GBHN instruksi kepala pemerintahan pusat, dan lain-lain untuk menyelenggarakan negara. B. Sifatnya yang super atau elastis, maksudnya senantiasa harus ingat bahwa masyarakat harus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Baik, saya akan lanjutkan. Hubungan tersebut menyangkut beberapa hal, antara lain Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada. Yang diatur dalam UUD adalah tentang pembentukan pemerintahan negara. Negara Indonesia adalah bentuk republik yang berkedaulatan rakyat yang ditetapkannya Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia. B. Pada masa awal kemerdekaan, pada masa ini juga terdapat berbagai penyimpangan konstitusional yang dapat dicatat, yaitu pertama, berubahnya fungsi Komite Nasional Pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang diserai kekuasaan legislatif dan ikut menentukan GBHN berdasarkan maklumat Wakil Presiden nomor 5 tanggal 16 Oktober 1945. Kedua, berdasarkan perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. A. Sistem presidensial. Sistem pemerintahan RI menurut UUD 1945 tidak menganut sistem dari negara manapun, tetapi adalah sistem khas bangsa Indonesia. B. Penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 11 November 1945, Badan Pekerja KNIP mengusulkan kepada Presiden agar sistem pertanggungjawaban materi kepada Parlemen. Dengan beberapa pertimbangan dan Presiden menerima usulan tersebut, sehingga 14 November 1945 dikeluarkannya maklumat pemerintah, yaitu sistem pemindahan menjadi parlementer. Baik, sekian, terima kasih. Saya akan melanjutkan. C. Masa Orde Lama. Pada bulan September 1955 dan Desember 1955 diadakan pemilihan umum yang memiliki anggota DPR dan anggota konstituante. Tugas konstituante adalah untuk merancang UUD sebagai pengganti UUDS 1950. Presiden dalam pidatonya pada tanggal 22 April 1959 di depan sidang konstituante yang menyarankan
Marilah kembali kepada UUD 1945 dan penggunaan kembali UUD 1945 ditandai dengan dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Jadi sejak saat itu Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. D. Masa Orde Baru. Gerakan G30 SPKI yang didalangi oleh PKI telah menimbulkan banyak korban jiwa, serta banyak juga terjadi pelanggaran hukum dan UUD yang berlaku. Keadaan semakin memburuk, keadaan ekonomi dan keamanan makin tidak terkendalikan dengan dipelopori oleh pemuda atau mahasiswa. Rakyat menyampaikan 3 tuntutan kepada pemerintah yang disebut juga dengan Tritura, yaitu 1. Membubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI. 3. Turunkan harga-harga atau perbaiki ekonomi. Masa reformasi dan globalisasi. Setelah berakhirnya pemerintahan Soeharto, terbukalah kesempatan para pakar untuk membicarakan perlunya UUD 1945. Dilakukan amandemen. Beberapa pakar mengutamakannya perubahan Undang UUD 1945. Laika Marzuki berpendapat dalam menuju Indonesia baru yang demokratis, UUD 1945 perlu diamandemen. Dengan disahkannya perubahan UUD 1945 berarti Indonesia telah melakukan lompatan besar karena bangsa Indonesia telah mempunyai UUD yang lebih sempurna dari yang sebelumnya. Dengan pengesahan ini juga berarti MPR telah menuntaskan reformasi konstitusi sebagai suatu langkah demokrasi dalam upaya menyempurnakan UUD 1945 menjadi konstitusi yang demokratis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.